Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu filsafat yang bertema sarana dalam berpikir ilmiah. Di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Meli Nurtias Bidaningrum, nomor NIM 235211044, dan saya dari Manajemen Bisnis Syariah 1B. Baik, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Yang pertama itu ada pengertian dari berpikir ilmiah. Pengertian berpikir ilmiah itu sendiri adalah berpikir dengan logis dan empiris. Logis adalah masuk akal, dan empiris adalah dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi berpikir dengan logis dan empiris itu masuk akal kita dan sesuai dengan apa fakta yang ada. Selanjutnya dengan menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan juga mengembangkan. Berpikir juga dapat diartikan sebagai proses menghasilkan pengetahuan, proses yang merupakan serangkaian gerak pemikiran dalam mengikuti jalan pemikiran tertentu yang berakhir pada kesimpulan, yaitu pengetahuan. Selanjutnya ada sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah menurut Suri Sumantri merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Suatu alat bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan ilmiah. Manusia mampu mengembangkan pengetahuannya karena manusia berpikir mengikuti kerangka berpikir ilmiah dan menggunakan alat-alat berpikir dengan benar. Cara berpikir ilmiah yaitu ada 4. Yang pertama itu bahasa, kedua logika, dan ketiga matematika, keempat statistika. Yang pertama ada peran bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Bahasa ilmiah berfungsi sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran seluruh proses berpikir ilmiah. Jadi bahasa ilmiah itu sebagai alat untuk kita dapat menyampaikan sebuah pemikiran kita, jalan pemikiran kita dalam proses berpikir ilmiah, seperti itu. Selanjutnya bahasa ilmiah yang merupakan sarana komunikasi ilmiah yang ditujukan untuk menyampaikan informasi yang berupa pengetahuan. Di dalam fungsi komunikatif bahasa ini terdapat 3 unsur dalam menyampaikan hal-hal. Yang pertama perasaan atau unsur emotif, yang kedua ada sikap atau unsur afektif, dan ketiga buah pemikiran atau unsur penalaran. Selanjutnya yang kedua, logika sebagai sarana berpikir ilmiah. Sebagai sarana berpikir ilmiah, logika mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah berpikir yang benar juga. Dengan logika, manusia dapat berpikir dengan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ada 3 aspek penting dalam memahami logika agar mempunyai pengertian tentang penalaran. Yaitu yang pertama ada pengertian. Logika dalam pengertian itu sendiri yaitu merupakan tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dipahami atau merupakan hasil pengetahuan manusia mengenai realitas atau kenyataan yang ada. Yang kedua ada proposi. Proposi itu sendiri atau pernyataan adalah rangkaian dari pengertian yang dibentuk oleh akal budi atau merupakan pernyataan mengenai hubungan yang terdapat di antara 2 buah term atau ketentuan. Yang ketiga ada penalaran. Penalaran itu sendiri adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan sebuah pengetahuan. Selanjutnya yang ketiga ada peran matematika sebagai sarana berpikir ilmiah. Menurut Suri Sumantri, matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dari bahasa verbal. Keistimewaan bahasa ini adalah terbebas dari aspek emotif dan afektif serta jelas terlihat bentuk hubungannya. Matematika memungkinkan untuk melakukan pengukuran yang jelas untuk membandingkan tinggi 2 objek yang berbeda. Misal contohnya yaitu pohon jagung dan pohon mangga. Dengan bahasa hanya dapat dikatakan bahwa pohon mangga lebih tinggi dari pohon jagung, tetapi tidak tahu dengan jelas berapa perbedaan tinggi kedua pohon tersebut. Dengan matematika, maka perbedaan tinggi kedua pohon tersebut dapat diketahui dengan jelas dan tepat. Misal, setelah diukur ternyata tinggi pohon jagung 100 cm dan tinggi pohon mangga 250 meter, maka dapat diketahui atau dikatakan bahwa pohon mangga lebih tinggi 150 cm dari pohon jagung. Selanjutnya,
yaitu statistika atau peran statistika sebagai sarana berpikir ilmiah. Statistika itu sendiri adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan penganalisisan yang dilakukan. Peranan statistika dalam tahap-tahap metode keilmuan yaitu yang pertama yaitu alat untuk menghitung besarnya anggota sampel yang akan diambil dari populasi. Jadi sebagai sarana dalam kita dapat menghitung besarnya sampel yang kita dapatkan, yang kita ambil dari populasi yang kita teliti. Yang kedua yaitu alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga ada teknik untuk menyajikan data-data sehingga data lebih komunikatif. Selanjutnya terakhir yaitu alat untuk analisis data seperti menguji hipotesis penelitian yang diajukan. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dalam menyampaikan materi tentang sarana dalam berpikir ilmiah ini. Di sini saya buat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu filsafat, dan apabila terdapat salah kata ataupun kekurangan di dalam penyampaian yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.